Halo, my lovely dear. Apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih, kembali untuk berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate, oke? Just take it easy, ini hanya prediksi buat kalian yang berminat untuk konsultasi personal tarot reading. Bisa juga hubungi Instagramnya aku, linknya ada di kolom deskripsi di bawah, oke? Di video kali ini kita akan mengangkat sebuah tema spesial dalam hubungan, yaitu adalah hubungan tanpa status, HTS. Oke, apa sih yang sebenarnya dia inginkan? Jadi mungkin ini resonate dengan situasi kalian sekarang, atau mungkin kamu pernah menjalani hubungan status di masa lalu, dan apa yang sebenarnya dia inginkan, dan mungkin apa ke depannya solusi atau apa, seperti itu, oke? Let's see, hubungan tanpa status. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Atau mungkin alasan-alasan kenapa harus seperti ini, dan let's see. Oke, Tarot menjawab di sini. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Oke. The Tower. Oke, kita bahas dulu dari karena HTS ini kan bergantung dari pengalaman pribadi, preferensi masing-masing. Ya, mungkin ada luka, ada trauma di masa lalu, ya mungkin seseorang baru mengalami perceraian, perpisahan, atau mungkin lebih ke arah menghindari drama, menghindari konflik, menghindari ekspektasi berlebih. Dan mungkin di sini kayak tidak ingin terlalu terjebak, terikat gitu ya, tidak ingin terlalu terbawa komitmen. Jadi bisa memiliki kedekatan emosional maupun kedekatan seksual tanpa ada ikatan. Jadi mungkin lebih merasa kayak lebih nyaman di situ. Biasanya mungkin mostly ya, ini kasus yang aku temui, pria ya, lebih pria ke wanita di sana. Misalnya kamu dekat dengan pria atau seseorang wanita dekat dengan seorang pria, ya udah deket, mungkin teman kerjaan, mungkin teman kuliah, mungkin apapun di situ, tapi kayak tidak ada kejelasan di situ. Atau pria udah bilang dari awal tidak ingin terlalu berlebih, tapi ada kedekatan emosional, ada kedekatan seksual, kalian mungkin sudah lebih intim atau mungkin ada sentuhan fisik atau apapun di situ. Dan di sini kalau yang aku bilang the tower adalah apa sih yang sebenarnya diinginkan. Oke, first of all, di sini kayak lebih mudah untuk mengakhiri. Dalam artian kalau misalnya kalian berpisah, ya kalian berpisah kayak nggak ada drama-drama, dan pihak yang terkait juga nggak bisa menuntut apa-apa. Ibaratnya kalau mungkin kalau kita pacaran atau kita in relationship kan kayak ada komitmen ya, dan ada lebih lebih ikatan yang lebih kuat. Nah, dengan hubungan HTS ini dia lebih menginginkan kebebasan. Kebebasan tapi tetap terikat, bukan tetap terikat, tapi tetap dekat secara emosional, secara seksual, atau secara apa yang dia inginkan di situ. Jadi dari sini pun apa yang sebenarnya dia inginkan, tidak menginginkan apa-apa juga. Maksudku dia tidak melihat masa depan juga, dan dia juga mungkin ada lebih berfokus di karir, pekerjaan, tapi juga ya menginginkan situasi seperti itu. Oke? Tapi di sini juga The Tower mungkin mengindikasikan ending. The Tower bisa mengindikasikan perpisahan, atau mungkin kamu harus mengambil keputusan untuk melepaskan perubahan besar, karena kalau enggak, kamu yang akan terbakar sendiri dalam hubungan seperti ini. Hubungan yang tidak sehat ya, hanya melukai kamu, hanya memanfaatkan kamu. Apalagi misalnya kalau kamu wanita, kamu harus punya batasan. Oke, bukan untuk segera benar-benar kayak buru-buru menikah atau apa, tapi dalam artian kamu punya boundaries, respect your boundaries. Dengan kamu respect boundaries diri kamu, mungkin memang potensinya kamu akan kehilangan dia, tapi setidaknya kamu tidak akan terluka dan lebih meminimalisir untuk membuat perasaan itu lebih dalam. Karena biasanya wanita kan sangat emosional. Kalau pria bisa terhubung dengan, atau maskulin bisa terhubung dengan wanita manapun tanpa ada ikatan emosional, less emosional di situ. Kalau wanita beda, jadi mungkin semakin ketemu, semakin sering bersama, momen itu ada, kamu makin jatuh hati sama dia. Oke? Jadi apa yang dia inginkan di sini, mungkin kamu yang menjalani hubungan kayak berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, oke, bahkan mungkin ada beberapa di sini udah sangat dekat, udah dikenalin keluarganya, udah apa, tapi nggak ada, hanya sekedar teman, hanya sekedar apa. Don't lose yourself, move on, oke, sayangi diri kamu. Kamu nggak akan bisa merubah dia,
Tapi kalau kamu punya batasan, ya maybe dia akan berubah, ya, tapi at least just move on, buka awal baru. Oke? Okay? Jadi ada banyak alasan ya. Jadi karena uh, memang mungkin tidak ingin terjebak komitmen, oke? Okay? Kemudian di sini ya mereka mungkin takut akan tanggung jawab, oke, okay? Seperti itu, atau mungkin ada trauma dari hubungan-hubungan sebelumnya, oke? Okay? Ingin bebas, tapi juga ada tidak ada kekangan di situ. Kalau ada in relationship kan mungkin nggak bisa terlalu bebas ya, ada batasan di situ, oke? Okay? Dan hubungan yang tidak seimbang. Oke, bisa jadi mungkin kamu menginginkan hubungan serius tapi dia enggak. Di HTS ya udah kita coba dulu untuk seperti ini. Tapi kalau dari awal kamu udah dealing dengan hubungan begini, daripada kamu terluka, just move on. Nah, beberapa juga ada faktor eksternal, misalnya oke, ada perbedaan agama, ada perbedaan keluarga, kondisi sosial, ya mungkin kan misalnya perbedaan ras, kultur, budaya misalnya, jadi kayak lebih nyaman ya situasi seperti itu aja, atau pola pikir, oke? Jadi lebih baik daripada terlalu banyak beban, lebih baik untuk kita terhubung HTS aja di situ, dan menghindari drama, tidak ada ekspektasi, dan apa ya, ibaratnya kasihan di kamunya. Jadi kalau kamu dealing dengan hubungan seperti ini, pikirkan kembali seperti itu, dia sayangi diri kamu. Oke, apa yang dia inginkan ya dia ingin hubungan ini berjalan, ya udah ada kedekatan emosional, seksual misalnya, tapi tidak terikat, dia ingin bebas, oke? Dan tidak ada drama-drama, dan even pun kalau misalnya hubungan ini berakhir, dia bisa aja silent treatment atau ghosting atau just hilang gitu aja. Sayangi diri kamu, kamu punya value, oke? Oke, the Ten of Wands. Oke, to be honest, hubungan ini banyak sekali beban, tantangan, rintangan, terlebih mungkin di pihak kalau memang kamu yang merasa dirugikan di sana. Tapi kamu juga takut kehilangan dia. Ya, kalau aku bilang don't lose yourself. Lebih baik kehilangan seseorang, tapi kamu tidak kehilangan diri kamu, daripada mempertahankan seseorang, tapi kamu begitu kehilangan diri kamu. Kamu berusaha untuk mengemis-ngemis perhatian, mengemis cintanya dia, kayak berusaha untuk menerima tanpa ada, ya udah nggak apa-apa, pasrah aja gitu. No, dear, kamu berharga, kamu istimewa, kamu punya nilai. Semakin kamu respect diri kamu, semakin maskulin atau pria itu akan lebih menghargai kamu. Kalau dia pergi dari kamu, berarti dia bukan yang terbaik buat kamu. Karena kalau kamu mempertahankan, sama aja kamu menunda luka kamu. Tahun ini kamu HTS, tahun depan sama lagi. Atau tahun depan kamu akan berpisah. Lebih baik dari awal kamu, nggak ada kejelasan, move on, tegas di situ, sayangi diri kamu. Oke? Dan ya memang ya sayangi diri kamu di situ. Oke? Jadi mungkin di sini juga ada banyak perbedaan. Jadi karena perbedaan keyakinan, mungkin perbedaan keluarga, atau mungkin situasi, jadi kayak lebih baik seperti ini, oke? Mungkin keluarganya lebih memilih untuk mendekatkan atau menikahkan atau menjodohkan dia dengan seseorang mereka kenal, atau mungkin seiman misalnya, atau mungkin sesama misalnya suku, bukan bermaksud bagaimana, tapi kan ada ya orang-orang seperti itu. Ini hanya pesan general, so take it easy aja. Dan look at this, the Tower, Ten of Wands, I cannot make this up. Cuma ujung-ujungnya sakit. Oke, semakin kamu bertahan, semakin kamu sakit. Jadi dia pun tidak menginginkan apa-apa, ya ibaratnya kayak ya udah, yang penting have fun, jalanin aja. Jalanin tapi tidak ada masa depan, tidak ada apa di situ, tapi udah sedekat itu gitu loh. Jadi kalau aku bilang kamu yang rugi. Sebelum terlalu jauh atau kamu sedang berada di situasi ini, run. Oke? Lari, biar berpisah, pergi di situ. Oke, the Hierophant. Aku nggak baca kebalik, tapi karena ini keluarnya kebalik, again, dia tidak ingin terikat komitmen. Atau mungkin ada banyak perbedaan karena keyakinan, ya, atau mungkin dia ngerasa belum pasti aja, nggak yakin, atau mungkin karena banyak prioritas, misalnya dia harus mengejar karir dulu, jadi lebih dekat sama kamu tanpa ada ikatan. Tapi ya kasihan kamunya gitu loh, kasihan yang sebenarnya ingin kepastian gitu loh. Apalagi kepastian ini banyak kan dari wanita. Oke, take what resonate this, atau kebanyakan ya mungkin ada yang situasi berbalik, tapi kebanyakan. Jadi sebelum terlalu jauh, sayangi diri kamu. Oke. Jadi kalau kamu berharap, mungkin suatu hari dia akan berubah, mungkin suatu hari dia akan menganggapku ada,
Oh, belum tentu dear. Oh, mungkin suatu hari dia akan menikah denganku. Belum tentu. Okay? Just move on. Okay? Sayangi diri kamu. Ada seseorang lebih baik yang menanti kamu, yang lebih serius untuk bersanding bersama dengan kamu. Mungkin bukan seseorang yang hanya HTS saat ini dengan kamu. Kamu yang rugi. Kamu yang rugi. Okay? Atau kamu udah dekat bertahun-tahun, misalnya berbulan-bulan even. Tapi ya gitu-gitu aja gitu loh. Nggak ada kepastian, nggak ada apa. Like, just nothing. Okay? Ya, di episode dan kamu terjebak. Padahal sebenarnya kamu bisa untuk lari. Okay? Kamu bisa. Kamu bisa untuk melepaskan ikatan itu. Tapi mungkin kamu takut kehilangan dia. Okay? Dan ya, again, karena aku dapat 10 of Wands di episode, ya dia menginginkan kebebasan. Jadi mungkin pada saat ketika dia ketemu seseorang yang pasti, seseorang yang dia yakinkan, karena dari awal dia, pria itu tahu apakah wanita itu hanya untuk hubungan sesaat, atau dia masih ragu, atau jangka panjang. Jadi udah tahu dari awal, pria punya insting, okay? Pria tahu di situ. Jadi kalau kamu dealing dengan pria dan oh ya udah kita jalanin dulu aja, tapi nggak ada kejelasan, nggak ada apa, so don't lose yourself, okay? Sayangi diri kamu, cut situasinya. Atau mungkin terjebak hubungan toksik, kamu nggak bisa melepaskan. Karena kadang kan hubungan itu kan sangat mengikat ya, ada ketergantungan di situ. Kamu takut kehilangan, lepaskan daripada kamu kehilangan diri kamu. Semakin lama kamu bertahan, semakin perasaan kamu tumbuh berkembang. Jadi harus kamu mengambil keputusan terbaik kamu. Oke, look at this magician. Buka hati, buka awal baru. Oke, dan bertemu dengan seseorang baru. Karena kalau kamu bertahan di sana, kamu nggak akan dapat apa-apa. Oke, like ada banyak hal-hal yang harus kamu pikirkan lagi di situ. Oke, jadi apa ya? Dan mungkin dia lebih kayak bebas dari tanggung jawab. Kalau pacaran kan labelnya mungkin dia harus lebih banyak tanggung jawab, lebih terikat komitmen di situ. Dan apa ya? Di sini mungkin kamu takut kehilangan lagi ya. Tapi kalau menuntut juga ada rasa takut nanti dia pergi ya. Jadi bertahan meski sepenuhnya kamu nggak nyaman, tapi lebih baik kehilangan sekarang daripada kamu menunda sakit kamu malah akan jadi makin dalam perasaan kamu. Dan di sini kebanyakan maskulin atau pria ya, dia merasa tidak perlu usah berlebih ibaratnya. Oh dengan seperti ini dia bisa dapatkan kamu. Kamu bisa luluh kok, kamu bisa mau. Jadi kayak nggak perlu untuk melakukan lebih untuk mengamankan hubungan seperti itu. Oke, dan kebanyakan juga karena perbedaan ya, kalau pria kan lebih ke arah logika, realistis di situ. Ya, atau egois ya, tapi kalau wanita kan lebih emosional, takut kehilangan, takut tidak menemukan seseorang seperti dia lagi. Padahal sebenarnya kalau memang dia bersama kamu, dia akan mempertahankan kamu apapun itu, dan dampaknya adalah di kamu mungkin trauma, mungkin akhirnya kamu ada luka, dan ketika mungkin dia menemukan orang lain, dia akan pergi, karena dia merasa kayak, oh ada yang lebih layak untuk bersanding dengan dia. Jadi sebelum ini terjadi, just move on, sayangi diri kamu, apalagi mungkin kalau ada kejadian kamu mempertanyakan hubungan, tiba-tiba dia dingin, dia marah, dia ghosting, dia blokir, so just move on dear, you deserve to be happy. You deserve to be happy in this kind of relationship, okay? Ya, kamu layak untuk bahagia. Jadi fokuskan diri kamu. Atau mungkin karena dia mengejar pencapaian, ya, jadi dia tidak ingin terlalu terikat. Again, aku ulangi, tidak ingin terikat, tidak ingin ada ekspektasi berlebih, tidak ingin ada beban tanggung jawab berlebih, ya, tetap merasa bebas walaupun mungkin bisa ada kedekatan emosional atau fisikal atau seksual misalnya seperti itu. Tapi ada banyak mimpian yang dia capai. Jadi kalau kamu ingin bersama dia, ya kalau aku bilang pilih keputusan terbaik, kamu layak untuk bahagia. Kamu layak untuk bahagia. Marriage ya. Akan ada seseorang yang akan lebih menawarkan hubungan, atau mungkin di sini dia belum menginginkan pernikahan. Dia belum menginginkan pernikahan, atau mungkin ada trauma di masa lalu, mungkin dari orang tuanya, kejadian situasi di masa lalu, masa kecilnya dia, ya, atau mungkin dia pernah menikah dan ternyata jatuh, runtuh ya, ibaratnya berpisah, dan dia tidak ingin terikat seperti itu, ada trauma.
Tapi yang seperti aku bilang, jangan dealing dengan seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya, atau dia belum healing. Karena apa? Kamu berpikir bahwa, oh dia akan berubah kok kak, dia akan sembuh kok kak, dia akan begini kok kak, dia akan berubah karena cintaku. Enggak juga. Dari mana seperti itu? Kalau dia memang sayang, dia akan mempertahankan kamu, dia akan memberikan kejelasan. Jadi dari awal kalau kamu dealing dengan seseorang, harus ditanyakan, hubungan kita apa? Ada kejelasan, apakah in relationship atau cuman sekedar HTS. Kamu yang harus respect sama diri kamu, dia, oke? Okay? Jadi jangan ada kusungkan, biarkan dulu aja nanti dia berubah, dan. Jadi akhirnya kamu yang semakin menyiksa diri kamu sendiri di situ, malah vulgar. Akhirnya kamu marah dengan diri kamu sendiri, atau mungkin pada saat kamu menumpuk kekesalan kamu membludak, meledak di situ. Akhirnya kacau di diri kamu. Oke, jadi fokuskan di diri kamu, sayangi diri kamu. Kalau kamu dealing dengan situasi ini, ya just pikirkan kembali, buka hati, buka awal baru, dan menerapkan batasan. Itu penting banget untuk hubungan, supaya pria atau maskulin lebih menghargai kamu sebagai wanita atau feminim. Ada batas di situ, biar respect sama kamu. Karena kalau enggak, nggak usah effort berlebih, kamu selalu ada kok. Kamu selalu ada, kamu selalu berjuang, kamu selalu nolongin dia, atau kadang mungkin kamu bisa provide dia misalnya. Jangan mau dimanfaatkan, sayangi diri kamu. Okay? So I hope you enjoy it. Thank you so much ya. Jadi kalau aku bilang apa yang diinginkan ya, mungkin sampai dia benar-benar bertemu dengan seseorang yang dia yakin untuk menikah, dan kamu bisa ditinggalkan. So, be rational. Okay? Sayangi diri kamu. You deserve the best and you deserve to be loved. Okay? Bye-bye. Thank you and have a nice day. Bye. Thank you.